Hi everybody, in this episode Ask Gusti Show episode 8 kita live from Sydney. Saya bentar lagi balik, let's say 2 hari lagi ya, 2 hari lagi malam saya flight balik ke Indonesia. Excited banget, soalnya apa? Soalnya saya nanti hari Minggu saya diatur, di arrange untuk ada satu acara gatheringnya dari grup Scale Up Mastermind. Itu kita mau main game, ya gitu loh. Kita mau main game Cashflow 101. Oke. Nah itu salah satu game yang saya suka banget dan udah lama banget saya nggak mainin, mungkin at least kayaknya udah sebulan lebih kayaknya, sebulan setengah ya. Dulu saya cukup sering mainin itu ya, saya cukup sering banget mainin itu, makanya I'm excited banget nanti saya nge-lead atau saya nge-guide teman-teman untuk bisa mainin itu. Nah kenapa main game itu? Soalnya itu game yang istilahnya menjadi kiblat saya untuk melatih intuisi saya dalam hal finansial dan apa istilahnya practically kayak kiblat hidup gitu ya. Nah itu, dan why game, kenapa main game, karena sebenarnya actually hidup kita tuh nggak jauh-jauh beda kayak game sebenarnya ya. We have to know rules of the game, harus tahu aturannya kayak gimana, in order gimana kita bisa ngejalanin dengan dengan tepat. Nah dan uniknya pada saat kita main game itu sebenarnya secara nggak langsung itu kayak ngerefleksin diri kita gitu loh, ngerefleksin diri kita itu gimana respon kita di kehidupan itu kelihatan di game gitu ya. Nah makanya I'm excited, senang banget karena nanti hari Minggu ini buat teman-teman yang lagi ada di Jakarta ya, siapa yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek deh gitu ya. Nah nanti kalau misalnya mau ketemu saya itu ada gatheringnya, Anda bisa lihat di post-post sebelumnya itu adalah ininya, ada intinya istilahnya keterangan ininya lah gitu loh ya, keterangannya ada acaranya gitu gimana. Dan itu cuman kita keep it small group, kalau nggak salah 20 orang, karena kan tergantung siapa fasilitatornya, siapa yang bisa gitu ya, seperti itu. Pertama ini ada pertanyaan dari Elat Herman Goni. Guru, istri sebagai guru, dia mau buka tempat les private calistung. Calistung tuh kayaknya asumsi saya adalah baca tulis hitung ya. Mau sewa tempat Rp juta per bulan. Lalu gimana caranya? So gini. Gimana caranya? Ya udah buka aja, Pak. Jawaban saya simple. Buka aja. And saya juga lebih suka dengan kata-kata done is better than perfect ya. Iya, kenapa nggak dilakuin aja gitu loh. Honestly, it sounds simple jawaban saya. Kedengarannya simple, but that's the answer gitu loh. Itu jawabannya. Anda tanya gimana caranya, ya dibuka. Problemnya adalah Anda memang udah dalam awal udah niatannya mau buka gitu, dan Anda dengan asumsi Anda ya sudah, tapi Anda harus siap mental bahwa nanti hal yang terjadi itu tuh nggak sesuai sama asumsinya Anda gitu aja gitu loh. Jadi prepare for everything aja gitu loh. Prepare for everything bukan maksud saya adalah nanti suatu terjadi yang buruk terjadi, enggak. Bisa terjadi nanti kebanjiran pesanan juga bisa kan gitu loh. We never know. Tapi ya saran saya adalah cari tahu aja siapa yang udah pernah ngelakuin bisnis ini and gimana caranya gitu loh. Karena saya nggak ngerti. Problemnya adalah dengan pertanyaan Anda kurang jelas gitu loh. Kalau misalnya Anda bertanya lebih jelas dan lebih spesifik, pasti saya akan jauh bisa ngasih jawaban yang jauh lebih spesifik. Nah semakin general pertanyaan Anda ya jadinya semakin general juga jawaban saya. Dan paling banyak saya jawab pasti tergantung gitu loh. Tergantung apa ya? Tergantung banyak hal, ya kan? Knowledge-nya Anda apa, expertise Anda di bidang bisnis seperti apa, itu banyak. Makanya saya jawab seperti itu. Ya. Jadi, gimana caranya? Dibuka aja, Pak. Ya, Anda udah punya niatan sewa aja. Gitu loh. Oke? Nah, sip. And then ada pertanyaan berikutnya dari sang pemimpi. Punya tempat usaha baru buka, tapi sepi banget pembelinya. Gimana caranya agar supaya banyak pembelinya? Oke. Anda punya bisnis, baru buka, but sepi banget pembelinya. Gimana cara ngeramainnya? Nah problemnya pertama ya, Anda itu waktu buka bisnis udah jelas belum tujuannya itu kayak gimana Anda buka bisnis. Anda cuma buka bisnis, problemnya kebanyakan orang buka bisnis, Anda ngerasa bahwa keren nih gue punya bisnis. Ya, bisa jadi karena Anda ikut-ikutan, dan ini yang paling sering common thing, ikut-ikutannya itu adalah orang bilang bisnis ini bagus, so gue buka bisnis ini, tapi di tempat lain yang gak ada kompetitor gitu loh.
Terus bisa juga Anda ngerasa bahwa ini tren. Bisnis ini lagi tren. Kalau gue nggak buka sekarang, gue ketinggalan. Gitu loh. Terus bisa juga ya karena Anda emosian. Istilahnya merasa bahwa dengan Anda buka bisnis, Anda bisa di atas daripada teman-teman atau lingkungan sekitar Anda. Nah, bisa juga karena Anda memang tuntutan dari memang turunan. Orang tua Anda punya bisnis, keluarga Anda punya bisnis. Jadi Anda kalau nggak buka bisnis, ya udah kayaknya nggak sah gitu ya. Ya seperti itu. Nah, oke. Nah, yang itu saya cuma bisa bilang begini. Pada saat Anda melakukan suatu problem atau kesalahan-kesalahan yang tadi saya sebutin, itu akhirnya ya Anda terjadi seperti pertanyaan yang seperti ini gitu loh. Sepi pembeli. Kenapa? Anda nggak bikin planning. Anda nggak bikin bisnis plan. Nggak bikin bisnis plan bahwa oke, nanti tahunnya adalah ini, bikin bisnisnya adalah saya bisa cari produksinya dari sini, stok dari sini gitu. Tapi nggak kepikiran bahwa nanti marketinginnya gimana. Nggak kepikiran nanti paymentnya gimana, ngembangin bisnisnya kayak gimana. Seperti itu loh. Nah, itu dia. Nah, saya coba fokus sama pertanyaannya deh. Oke? Buat ngeramein, Anda harus belajar sama yang namanya marketing, konsep marketing. Ya, Anda udah pelajarin apa belum? Gitu. Dan marketing ini sangat kompleks dan sangat banyak caranya. Ya, Anda cukup milih satu jurus, that's it. Ya, terus Anda praktekin. Nah, tapi kalau saya mau ngomong konsep marketing, ya yang paling gampang ya, itu adalah kalau Anda ngomong yang namanya mau ngeramein, udah jelas gini. Ngeramein ini ngomongnya ngeramein pembeli kan? Soalnya Anda kan tadi problem Anda adalah sepi pembeli. Nah, supaya Anda ada yang namanya jadi pembeli gitu ya. Ya, saya bilang ini, katakan ini ada pembeli gitu kan. Nah, supaya ada pembeli itu apa namanya? Ada yang namanya perjalanannya sebelum orang menjadi pembeli gitu loh. Ya. Kalau saya sebutnya gini, ada yang namanya tuh orang tuh dari yang nggak tahu, and then jadi kenal, and then jadi customer. Kayak gitu loh, ya. Nah, kalau Anda tuh istilahnya nggak bisa create dulu gitu ya, nggak bisa create dulu ini yang namanya step-step ini gitu ya. Apalagi kalau produk Anda cukup premium harganya gitu loh. Ya, kalau misalkan memang produk yang memang daily use, kayak Anda jual celana dalam pria, Anda jual BH, Anda jual baju, nah itu simple gitu kan. Nah, tapi kalau nggak kayak begitu, ya pasti ada butuh perjalanan yang semakin jauh. Kalau nggak masih simple. Nah, itu sifat-sifat yang kayak gitu adalah bagaimana caranya kita tuh konsepnya mendrive traffic atau kita ngedatengin calon-calon pembeli dulu. Kita nggak ngomong pembeli dulu, tapi ngomongin calonnya dulu gitu loh. Nah, kalau Anda nggak bisa ngedatengin calonnya dulu, nah gimana caranya kita istilahnya bisa dapetin pembeli gitu kan. Nah, buat tahu gimana cara datengin calon pembeli yang tepat ya, karena buat apa kita istilahnya nge-grab customer yang nggak tepat. Kita juga harus tahu dulu calon pembeli kita tuh siapa ya. Jadi kalau saya kemarin itu sempat yang di sharing sebelumnya, saya ngomong bahwa Anda harus tahu dulu customer persona Anda itu apa gitu. Customer persona Anda itu siapa? Customer persona atau istilahnya apa ya? Customer ideal Anda itu siapa gitu loh. Ya. Nah, customer ideal Anda itu siapa? Kayak misalkan gini, saya nggak tahu ya usahanya si sang pemimpin ini apa, oke? Ya, karena dia sendiri ya sama kayak yang tadi saya bilang, kalau pertanyaannya itu kurang detail, itu jelas saya juga nggak bisa jawab yang detail. Pasti banyak jawabannya tergantung. Tapi saya kasih example aja deh, contoh aja gitu ya. Sekarang gini, saya mau ngejual ini produk, oke? Ini produk Apple, saya iPhone gitu loh, oke? Nah, jadi saya sendiri udah tahu customer ideal saya adalah orang dengan gaji sekian sampai sekian gitu loh. Yang dengan gaji 10 juta ke atas, dia punya lifestyle mobile, dia butuh signifikan, dia butuh status gitu misalkan, orang-orang yang butuh status ya, atau orang-orang yang bekerja di bidang finansial, orang-orang yang berkeluarga ini sekarang modern. Nah, itu saya harus ngespesifikasiin yang namanya customer ideal saya ya, atau bisa juga ada disebutnya customer persona kita gitu loh. Nah, kemarin di grup saya juga sempat nanya, ada yang nanya seperti itu. Gimana sih cara nentuinnya customer ideal? Nah, itu Anda sendiri yang define. Karena nantinya gini loh, Anda akan ketemu dengan orang yang nanya atau calon customer gitu ya, yang kadang-kadang ngerepotin gitu, yang ternyata itu bukan masuk dalam kriteria customer ideal Anda. Nah, buat apa Anda repot ngurusin gitu loh, ya? Customer is not always right gitu loh. Customer is not always right gitu loh. Belum tentu customer itu benar, ya. Anda kalau udah tahu customer Anda itu siapa ya, Anda nggak harus repot-repot dengan ngurusin customer yang memang bukan customer ideal Anda. Karena nanti akan capek sendiri.
Ya, lebih bagus kan kita cari customer yang memang customer ideal kita. Nah, jadi semakin kita istilahnya udah jelas yang namanya customer ideal kita itu siapa, itu akan jauh lebih mudah lagi kita ngomong yang namanya ngedrive calon pembeli. Oke? Okay? And then use all the tools that you can get gitu loh. Mau kita ngomong pakai digital marketing, mau pakai offline marketing, use them both. Mau pakai online and whether offline, pakai semua gitu kan. Offline kayak gimana, online kayak gimana, belajar Pak. Ya. Ya, sebagai salah satu contoh deh gini loh. Saya bisa reach sang pemimpi, saya bisa reach di sini ada tadi orang-orang sekalian gitu ya yang nonton sekarang. Itu gimana sih caranya? Ya, pakai Facebook loh, marketing. Karena sekarang platform saya masih Facebook. Why? Karena ini satu-satunya platform yang saya nggak males. Ya, platform yang lain saya males. Basically saya orang yang males. That's why saya tuh nggak terlalu ini belum ngejalanin banyak hal. Dan ini it's one of my main task gitu ya, tugas saya. Makanya saya kenapa sekarang bikin kayak sesi sharing dengan Ask Gusti Show kayak gini. Ini udah kayak pakai tugas saya dalam coaching ya kan. Saya ada ngambil coaching, business coaching dari satu orang coach di UK, base-nya dia di Wales, UK. Nah, jadi one of my task is to create social proof gitu loh. Ya, untuk menciptain social proof and mengekspos diri gitu loh. But saya lanjut ya tadi ya, gimana cara ngedrive customer. Yaitu Anda udah terus tentuin dulu customer idealnya Anda terus kayak gimana. Nah, saya kasih contoh pakai satu ya. Satu misalkan saya contoh ngomongnya pakai Facebook gitu ya, Facebook marketing. Facebook marketing kita pakai Facebook advertising gitu ya. Dan I always love pay to play. Ya. Kita bayar tapi kita harus tahu jelas itu fungsinya kemana. Why? Karena gini, Anda bisa gratis bisa nggak? Bisa banget, bisa banget. But it takes time. Always yang dikorbanin waktu. Dan buat saya waktu itu adalah satu komoditi dan currency yang nggak bisa dibeli balik. Nah, that's why saya lebih prefer ngorbaninnya uang. Tapi it's better kalau kita udah jelas juga kan. Kalau kita udah jelas customer ideal kita siapa, ya kan? Misalkan contoh yang kayak tadi, saya produknya adalah saya ngejual ini iPhone gitu ya. Nah, saya udah jelas banget pada saat saya mau advertise, saya cari orang-orang yang memang contoh adalah interestnya adalah di Apple produk. Buat apa saya cari orang yang memang dia itu masih pakai Nokia pisang gitu loh, atau orang-orang yang di desa yang nggak ngerti teknologi atau smartphone, kan jelas salah banget sasarannya gitu kan, nggak masuk dalam customer ideal kita gitu loh contohnya ya Mbak Ita. Jadi jangan mikirin dulu ke drive customer, tapi customer idealnya dulu itu siapa. Nah, tapi pada saat kita udah ketemu customer ideal kita siapa, we can use everything tapi yang cocok sama personanya customer kita gitu loh. Karena kalau misalnya sekarang istilahnya dia memang personanya adalah memang yang harus melek teknologi, ya kan kita akan gunakan itu. Nah, kalau Facebook advertising itu makanya kita cocokin interest. Berdasarkan minat, berdasarkan like gitu kan, berdasarkan engagement, interaksi. Nah, kalau kita istilahnya pakai Google advertising, itu berdasarkan research keyword gitu loh. Berdasarkan keyword. Jadi tergantung orang akan banyak keyword di mana, ngelihat trennya kayak gimana. Dan itu it's totally different. Nah, itu adalah cara strategi untuk salah satu strategi untuk kita di digital marketing untuk ngedrive customer. Oke. Nah, kalau yang offline kayak gimana? Ya, offline tergantung bisnisnya Anda sekali lagi bidangnya di apa, ya. Kalau contohnya kayak gini, kalau brandnya udah Apple udah jelas, udah nggak usah pakai di pasar ini gimana banget kok. Ya, karena udah jelas produknya jelas apa gitu. Tapi kan saya nggak tahu produknya apa. Let's say kalau misalkan produknya ini deh, bangku deh yang saya dudukin kayak gitu kan. Nah, ini bangku buat apa gitu kan? Kita udah tahu jelas juga. Misalkan ini kan bangku buat ditaruh di teras apartemen. Oke. So udah jelas kalau udah tahu bahwa ini bangku buat outdoor, ya kan kita akan jual sama orang-orang yang memang punya teras kayak gitu loh. Nah, kita harus tahu jadinya lingkungannya di mana gitu kan. Kalau misalkan lingkungan kita apartemennya semua pada nggak punya teras kayak begini, balkon yang kayak begini, salah banget nggak sih kalau misalkan kita serbarin brosur? Aneh banget gitu kan. Jadi jangan sampai salah. Nah, itu kalau misalnya kita mau ngedrive customer, ya kalau pakai offline advertising juga kita harus cari tetap yang basisnya terukur ya. Kalau bisa udah punya database and kita pakai make sales call itu juga oke. Banyak kok, banyak caranya, dan yang penting adalah bagaimana Anda nge-packaging ininya Anda, salesnya Anda gitu loh, sales letternya, copywritingnya, and it's all agak complicated ya. And kita harus bahas itu case by case sih, jujur, honestly, ya. But pada saat Anda memang udah nanti bisa start, ya, Anda bisa udah tes duluan. Nah, itu baru Anda udah tahu format yang tepat nanti apa.
Karena marketing itu nggak ada format yang paling tepat. Seriously nggak ada, ya. Mau kita ngomong udah ada business coaching atau orang konsultan marketing yang paling hebat sekalipun, ya. Kalau sampai dia bilang bahwa format ini yang paling tepat untuk segala macam jenis, honestly itu bullshit, gitu loh. Semua orang pakar-pakar marketing di dunia yang saya kenal, dan saya belajar dari orang-orang terbaik marketing di dunia. Di Indonesia yang terbaik itu siapa, saya belajar sama beliau. Di dunia yang terbaik siapa, saya belajar juga sama dia. Ya, saat ini yang menurut saya terbaik gitu ya. Contoh di Indonesia, Hermawan Kartajaya, Patung Desemwaringin. Yang terbaik di dunia, Jay Abraham. Saya belajar sama orang-orang begitu. Ya, Jay Abraham itu dia sampai dibilang 9.4 billion dollar man. Kenapa? Soalnya konsultan marketing yang dibayar 9,4 miliar dolar untuk per project marketing itu cuma dia. Men, 9,4 miliar dolar loh. Dia dibayar untuk triliun loh untuk satu project marketing gitu lah, konsultan marketing. Geblek kan? Iya kan? Gitu. Nah, itu saya belajar sama dia, dia pasti ngomong kayak gitu, tergantung banget. Dan Anda harus berani yang namanya tes ukur untuk ngelihat ininya Anda tuh, datanya Anda seperti apa untuk ngeformatin konsep marketing Anda. Kayak gitu loh ya. Oke, saya jawab pertanyaan ini ya, berikutnya ya. Yang berikutnya tuh ada yang namanya dari Palu Insan Kurnia Jaya. Saya ada lahan 5.000 meter di Lombok, mau bangun properti, tidak ada modal. Gimana sarannya? Ya udah buat saya aja, Pak. Ini sering banget saya suka dapat pertanyaan kayak gini. Tadinya asumsi saya adalah dia pengen bikinnya developer, makanya saya waktu di Asgus itu saya mikirnya adalah orang pengen develop. Tapi pas saya baca lagi pertanyaannya, oh ternyata ini orang belum tentu developer. Karena yang ditanya ini adalah gini, dia punya lahan 5.000 meter, ya kan? Maunya properti. Nah, properti ini agak luas ya. Even saya aja ngecabangin jadi dua, yang namanya property investment sama property development. It's a different ini, bener-bener beda banget, prinsipnya beda banget. Ya, property investment kita bisa ngelakuin sendiri dan itu arahnya ya investment gitu loh. Ya, kita yang punya standar sendiri dan itu mostly kalau di saya aja standar property investment saya itu adalah I buy and rarely sell. Dulu saya ngomong never sell, sekarang enggak. Sekarang saya pakai prinsip adalah let's make the prinsip ini. Saya bikin rule 1 2 3 gitu ya. Saya bikin bukan 1 2 3 tapi 3 2 1 ya. Buy 3, beli 3, keep 2, simpen 2, sell 1, jual 1, oke? Sell 1 itu adalah justru buat ngelunasin yang kita keep gitu ya. Dan supaya nanti ujungnya kita juga bukan selalu hidupnya adalah itu. Saya kan kiblat saya adalah belinya pakai mortgage atau kredit. Dan saya juga nggak pengen ngutang-ngutang terus-menerus kok gitu loh. Oh, buktinya sekarang juga saya juga properti juga sekarang pada saat mulai iya kita pakai kredit. Pada saat sekarang juga kita tetap ada juga yang sekarang udah beli cash kayak gitu loh. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaannya tadi, Pak Kurnia tadi. Dia ada lahan 5.000 meter, pengen bikin properti. Tergantung Anda mau bikin propertinya apa dulu gitu kan. Makanya begitu Anda tanya ke saya, nggak ada modal terus gimana? Ya sudah, kalau nggak ada modal terserah Anda gitu loh. Anda maunya gimana? Saya aja nggak tahu konsepnya kayak gimana. Apakah Anda mau bikin jadi klaster, ya kan? Karena 5.000 meter loh. 5.000 meter Anda bisa dibikin jadi sekitar 40 rumah ya, 42 sampai 48 rumah bisa. Oke. 42 sampai 48 rumah bisa. Ya, itu klaster dengan yang luasnya 80 sampai 100 gitu kan. And then Anda juga bisa, kalau Anda mau bikin properti, bisa juga Anda bisa bikin rumah sewa, mungkin Anda mau sewain gitu ya. Jadi balik lagi harus tahu juga propertinya ini mau kayak gimana. Tapi sebenarnya banyak cara. Tapi yang kalau kita ngomong nggak ada modal, Anda nggak bisa, tetap harus pakai modal ya. Tapi modalnya Anda nggak harus ngomong, saya nggak harus ngomong modal capital. Saya pribadi juga start juga dari modal saya punya uang sih. Tapi saya punya modal creativity gitu loh. Dan saya punya modal networking. Nah, that's why penting juga kita berada di komunitas apa, ada di grup apa, ya kita bergaul sama siapa, itu penting banget gitu loh. Kalau Anda mau istilahnya Anda pintar di properti, gaul lah sama orang properti ini, gaul nih sama Bu Jenny gitu tuh ya. Beliau punya agensi properti, punya komunitas properti investor club gitu kan. Nah, join di komunitas beliau kayak begitu. Itu jadi joinnya ya sama komunitas-komunitas orang-orang yang properti gitu kan. Nah, kalau Anda pengen ahlinya di digital marketing, join di komunitasnya digital marketing. Anda pengen ahlinya di investasi gitu kan, investment gitu kan. Ya join di komunitas-komunitas yang ngomonginnya tentang investasi, komunitas saya gitu kan, di Scale Up Mastermind gitu.
Nah, seperti itu. Itu penting banget Anda bergaul sama siapa sehingga Anda punya money blueprint, Anda punya inian mindsetnya itu ya seperti itu. Ya, Anda udah kebentuk karena Anda ngobrolnya sama itu aja gitu loh. Sama orang-orangnya tuh yang seperti itu, yang punya mindset yang seperti itu gitu ya. Oke. Jadi saya jujur nggak bisa ngejawab full karena memang pertanyaan pun agak ini ya, kurang ini agak general gitu loh, kurang spesifik. So tergantung propertinya properti apa dulu. But yang pasti kalau asumsi saya Anda ngomong nggak ada modal adalah mungkin modal capital ya, modal uang ya. Itu sangat-sangat mudah banget. Anda mau istilahnya ngomong developer, oh bisa banget. I've done it juga gitu loh. I've done it, bener. Saya juga udah ngelakuin ya gitu loh. Kita bisa ngomong ngajak kerjasama. Even modal bener-bener kayak modal materainya pun juga saya istilahnya bukan pinjem sih, istilahnya minta sama orang lain gitu loh. Ya, seperti itu. And kalau kita ngomong kayak kita mau bikin properti sendiri gitu ya, itu juga bisa. Kayak modal misalnya kita udah punya tanahnya gitu. Mau dibikinnya kosan aja sekarang saya ngajuin kredit gitu kan. Ngajuin kredit. Nah, terus gimana cara ngajuinnya supaya kita benar-benar nggak keluar sama sekali? Nah, itu juga ada caranya seperti itu. Oke? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang ada dan saya sudah jawab. Bikin sesi khusus bahas hostel ya. Bisa. Boleh, tapi it's better kalau saya undang orang yang udah ngelakuin. Boleh nggak? Nah, kayaknya sih aduh agak lama ya, Bu ya. Atau nanti saya coba kontak dulu ya, kali aja orangnya di Jakarta. Kalau orang di Jakarta saya undang deh ya. Soalnya dia bikin hostelnya memang ada di Jakarta sama ada di Bali. Itu teman saya. Dan it's better kalau kita dengerin dari orang yang udah ngelakuin. Ya, saya ngakuin bahwa saya belum ngelakuin. Berarti tapi saya intrik banget buat pengen ngelakuin. Tapi kalau udah ngomongin yang sekarang bisnis yang sudah saya pernah lakuin kayak Bu Jenny juga tahu Indomaret, oke lah, saya bisa ngomong gitu loh. Cafe boleh lah gitu loh, bikin bar oke lah gitu kan. Atau istilahnya bikin kos oke lah gitu kan. And apalagi ya pokoknya yang basically yang saya pernah lakuin, invest di saham, invest di bond, obligasi, invest di reksadana, invest di gold, silver, oke lah. Kenapa? Karena saya ngelakuin gitu loh. Kalau saya nggak ngelakuin, waduh, saya juga agak-agak kurang nyaman ya buat nge-share. Even tadi barusan sebelum beberapa menit sebelum saya pengen live, ada dari grup daripada alumni kuliah saya juga ngomong, suruh share tentang rumah tangga dong Gus. Waduh, gue bingung, gue berumah tangga aja belum. Gue berumah tangga aja belum, gimana gue mau share gitu. Nggak valid banget gitu loh, meskipun gue tahu tentang knowledge gitu. Karena kan saya suka belajar, termasuk saya juga belajar soal parenting. Saya belajar, padahal saya belum punya anak gitu. Saya pernah waktu itu ngikut seminar parenting, bareng mama saya. Itu agak-agak lucu ya. Tapi ya sudah, saya soalnya gini loh, di sekolah tuh nggak ada yang ngajarin kita jadi orang tua. Di sekolah nggak ada yang ngajarin kita ngedidik anak gitu loh. Di sekolah nggak ada yang ngajarin kita buat kita tuh survive untuk bisa mengedukasi anak. Di sekolah nggak ada juga yang ngajarin bagaimana kita bisa istilahnya hidup yang benar gitu, atau kerja ya, yang atau istilahnya ngebayar. Nggak ada yang ngajarin pajak juga ya, sampai sekarang istilahnya lagi seru-serunya tax amnesty, orang sampai semuanya heboh banget ya, karena kita nggak diajarin. Sekolah ngajarin hal-hal yang nggak kepake dalam kehidupan kita. Coba sekarang pertanyaan saya, trigonometri ada nggak yang istilahnya masih ingat bahwa Anda pernah belajar itu? Ya, kepake nggak sampai sekarang? Mungkin ada, gitu ya. So, but please be wise, bukan wise, apa istilahnya, be specific with your question, karena kualitas pertanyaan Anda itu yang nentuin sebenarnya ininya Anda gitu loh. Apa namanya? Anda punya inilah, Anda punya jawaban gitu ya. Oke. Sip, kayaknya itu doang.